Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan khususnya yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada semester ini di program studi S1 Teknik Informatika. Adapun di kuliah perdana ini atau pertemuan perdana ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Berikut juga aturan maupun kesepakatan yang harus kita ambil guna kelancaran mata kuliah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk sedikit memaparkan apa saja yang terkait metodologi penelitian ini di kelas pertemuan perdana kita ini. Baik rekan-rekan, saat ini rekan-rekan berada di mata kuliah metodologi penelitian di pertemuan pertama, tentunya di Universitas Muhammadiyah Riau ya, dengan program studi S1 Teknik Informatika. Di sini rekan-rekan akan saya sampaikan sedikit mengenai rencana pembelajaran semester kita, kontrak perkuliahan, dan beberapa aturan yang mesti kita sepakati, dan juga pendahuluan terkait mata kuliah metodologi penelitian ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bagaimana pentingnya mata kuliah ini atau mata kuliah metodologi penelitian ini kepada rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di program studi S1 Teknik Informatika merupakan calon-calon akademisi. Bisa juga teman-teman juga dikatakan bahwa calon-calon daripada peneliti masa depan. Nah, seorang peneliti masa depan atau seorang mahasiswa ini wajib menguasai terkait teknik-teknik maupun cara maupun metode dari penelitian. Sehingga bisa kita katakan bahwa metodologi penelitian itu dianggap adalah bagian yang fundamental dari keilmuan teman-teman. Karena teman-teman seorang akademisi pasti next semester berikutnya atau kedepannya akan melakukan penelitian, baik dalam bentuk kerja praktek, magang maupun skripsi atau tugas akhir. Ya, jadi pentingnya mata kuliah ini bagi teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu yang pertama adalah metodologi penelitian ini berisi materi bagaimana mahasiswa nantinya mengetahui syarat-syarat suatu kegiatan disebut sebagai suatu kegiatan ilmiah atau yang biasa dikatakan dengan riset atau penelitian. Nah, teman-teman juga akan diarahkan dalam menuangkan ide dalam suatu kerangka penelitian yang berdasarkan studi literatur maupun pengamatan di lapangan dan mampu menyusun proposal tugas akhir yang baik dan benar. Jadi, secara umum, penelitian mata kuliah metodologi penelitian ini tentu untuk melakukan pembelajaran masa depan atau penelitian pada umumnya. Namun bagi teman-teman kita punya tujuan fokus atau tujuan khususnya, yaitu bagaimana teman-teman nanti lebih mudah dalam menyusun tugas akhir atau skripsi ya, dengan baik dan benar, serta mampu merencanakan jadwal penelitian yang baik, yang tepat, dan mampu juga mempresentasikan proposal tersebut dengan baik. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, mata kuliah ini telah disusun dengan komposisi yang berimbang antara teori dan praktik. Praktik akan kita bikin atau kita lakukan dalam bentuk tugas-tugas, karena memang mata kuliah ini tidak memiliki praktikum sendiri. Jadi untuk teman-teman bisa mendapatkan soft skill dan hard skill-nya sekaligus, teman-teman nanti akan kita barengi dengan beberapa tugas yang dapat mampu mengasah kemampuan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya dalam mata kuliah tentu ada evaluasi. Evaluasi akan kita lakukan dengan tes tertulis dan juga tugas-tugas terstruktur serta partisipasi mahasiswa dalam kelas. Jadi keaktifan kawan-kawan, kehadiran teman-teman juga menjadi bentuk salah satu evaluasi dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk rencana perkuliahan kita terdiri dari 16 minggu yang dibagi menjadi 8 minggu awal dan 8 minggu berikutnya. Nah, maksudnya adalah
8 minggu awal adalah minggu ke-8 lah minggu nanti kita akan menjalani ujian tengah semester. Selanjutnya di ujian tengah semester berikutnya yaitu di minggu 9 sampai dengan minggu 16. Namun sebelumnya saya akan coba menjelaskan secara ringkas minggu yang akan kita lewati. Nah, minggu pertama yaitu hari ini atau saat ini kita sedang membahas bagaimana RPS, kontrak kuliah, pengantar kuliah. Nah, untuk minggu kedua selanjutnya kita akan belajar terkait definisi, jenis, dan juga beberapa ragam penelitian yang ada, baik secara ilmu sosial dan juga ilmu terapan atau yang keteknikan, khususnya di teknik informatika. Minggu ketiga kita akan belajar tentang bagaimana apa saja alat atau pendukung daripada kita melakukan penelitian. Minggu selanjutnya masih dalam materi yang sama di minggu ketiga, namanya kelanjutannya. Di minggu kelima kita akan melakukan perancangan terhadap penelitian, dan sehingga minggu keenamnya kita akan mencoba merumuskan nih, baik itu latar belakang masalah dan juga perumusan masalah. Minggu selanjutnya itu minggu ketujuh kita akan belajar bagaimana melakukan teknik literatur yang baik atau bagaimana teknik literatur dari yang tepat ya untuk mengkaji atau mengumpulkan studi pustaka yang atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Nah, di minggu ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Nah, begitu juga nanti minggu-minggu selanjutnya, minggu ke-9, 10, 11, 12 yang teman-teman bisa baca dalam slide ini atau dalam yang slide-nya juga saya bagikan ya di sistem learning management system kita atau yang kita sebut dengan Sikuli gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, hingga sampai dengan minggu ke-16 yaitu minggu terakhir kita perkuliahan, itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, bagaimana bentuk ujian akhir semester ini? Ujian akhir semester bisa saja dalam bentuknya tugas penugasan maupun ujian tulis. Nah, jadi nanti kita akan melihat, saya akan meracik UAS-nya tergantung nanti evaluasi di minggu ke-14 atau minggu 15 ya. Yang 14 yang akan saya lakukan. Jadi kita akan menyesuaikan. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk media pembelajaran nih. Nah, untuk media pembelajaran kita bersifat daring. Nah, jadi untuk mata kuliah metode penelitian ini itu sifatnya daring. Walaupun daring ini kita bagi dua nih, yaitu daring tatap muka atau kita menggunakan nanti aplikasi meeting seperti Zoom maupun Google Meet gitu ya, ataupun nanti melalui video. Nah, video yang akan saya upload ke YouTube dan linknya akan saya berikan di sistem kuliah online kita. Nah, teman-teman bisa mengamati atau bisa menontonnya dan lanjut kita lakukan diskusi di forum, baik di forum grup WhatsApp kita maupun di forum grup sistem kuliah online kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan usah bertanya lagi nih, Pak, nanti kita ada kuliah offline nggak gitu. Namun secara agendanya itu kita daring ya, tapi nanti tidak tutup kemungkinan ya rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, kalau kita nanti memiliki waktu untuk kita tetap muka di mata kuliah ini. Tugas dan evaluasi untuk tugas pertama nanti akan saya adakan di pertemuan keempat. Nah, ini teman-teman harus siap-siap nih, jangan sampai nggak hadir ya di pertemuan keempat. Untuk UTS-nya di pertemuan ke-8, tugas keduanya di pertemuan 14, dan UAS-nya di pertemuan 16. Nah, itu tugas 1 dan tugas 2. Di luar nanti ada beberapa kuis. Nah, yang untuk kuis ini saya pengen ngasih surprise ke kawan-kawan sehingga teman-teman diharapkan tetap termotivasi ya untuk selalu hadir, untuk selalu mengikuti pembelajaran ini dari minggu ke minggunya. Nah, nanti ada kuis yang akan saya isi gitu. Dan ini juga memiliki bobot nilai juga. Nah, next saya akan menyampaikan kesepakatan perkuliahan kita yang seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Perkuliahan kita ini dilakukan melalui kelas daring selama 1 semester ke depan. Kemudian beberapa aplikasi atau tool yang mendukung dalam perkuliahan kita ini, yang pertama adalah sistem kuliah online yang kita miliki, yang teman-teman miliki. Kemudian kita menggunakan aplikasi video conference yaitu Zoom atau Google Meet. Kemudian kita menggunakan YouTube juga untuk dimana saya nanti akan mengupload video-video ini, video pembelajaran kita yang beberapa
positifnya adalah saat teman-teman nanti lupa atau teman-teman ingin mengulang penjelasan saya atau keterangan deskripsi yang saya sampaikan, teman-teman bisa melihatnya kembali ya. Jadi enaknya seperti itu. Nah, juga WhatsApp group yang tentu ini menjadikan tempat kita berbagi informasi, komunikasi secara intens dan juga diskusi. Selanjutnya saya juga akan menggunakan beberapa aplikasi lain ya, intinya untuk fokus mendukung pembelajaran kita. Oke. Nah, karena kita bersifat daring, selama masa perkuliahan teman-teman diharapkan wajib, bukan diharapkan ini, teman-teman secara live virtual mahasiswa wajib tetap menghidupkan kamera atau on cam. Wah, ini kecuali mendapat izin dari dosen pengampu. Itu nanti jika teman-teman punya alasan khusus nih, Pak, mohon maaf saya matikan kamera sejenak. Secara lengkapnya saya coba membuat 6 peraturan ruang kelas di mata kuliah ini ya, mengingat ini adalah ruang kelas daring atau online. Nah, ini saya tekankan kembali ini. Yang pertama, nyalakan videomu atau kameramu. Kemudian mute atau bisukan mikrofonmu kecuali saat giliranmu atau giliran Anda bicara. Angkat tangan atau menekan ikon ada telapak tangan ya kalau di Zoom gitu jika ingin mengatakan sesuatu. Jadi ingin interupsi, ingin bertanya, teman-teman silakan. Selanjutnya tetaplah duduk tenang di depan kamera ya. Jangan gelisah, jangan kemana-mana gitu. Selanjutnya, jangan lakukan tugas lain saat kelas sedang berlangsung. Jadi teman-teman dilarang berjualan, teman-teman dilarang sambil makan, ya. Teman-teman dilarang sambil nyetrika atau nyuci baju gitu sambil kelas berlangsung seperti itu ya. Nah, dan juga datanglah dengan persiapan dan berpartisipasilah dalam kuliah ini. Maksudnya adalah teman-teman hadir dengan persiapan, yaitu apa persiapannya? Yang pertama, teman-teman harus mencari tempat yang representatif, jadi tidak ribut, tidak berisik ya. Kemudian siapkan memang materinya, teman-teman sudah membaca dulu materi yang sebelumnya atau yang akan datang. Teman-teman ini sudah mempersiapkan segala sesuatu lah, baik berikut dengan pakaiannya, dengan alat tulis dan sebagainya. Selanjutnya ya berpartisipasilah, maksudnya aktif ya. Aktif saat teman-teman melakukan ini. Perkuliahan berikutnya yang pertama adalah mahasiswa, tentunya juga dosen ya, itu wajib menjunjung tinggi etika dan norma moral selama interaksi perkuliahan berlangsung baik sikap dan berbusana gitu. Jadi baik dari sisi perkataannya, baik dari sisi sikapnya dan juga busananya, tentu teman-teman kita sudah terikat dalam aturan kampus kita. Nah, contohnya misalnya dalam berpakaian contohnya ya. Berpakaian itu teman-teman tidak diizinkan untuk berpakaian berbaju kaos tanpa kerah gitu ya. Nah, maka teman-teman jarang menggunakan itu selama perkuliahan online gitu. Tetap ya, tapi kalau seperti yang saya pakai sekarang ini, berbaju kaos sama kerah itu boleh. Seperti itu. Selanjutnya, perkuliahan live virtual Zoom atau Google Meet ya, itu sangat disarankan menggunakan perangkat PC maupun laptop ataupun laptop. Nah, jadi memang sangat disarankan itu teman-teman pakai laptop ya, jangan pakai handphone gitu. Karena nanti seandainya ada kuis yang sifatnya live, yang teman-teman harus langsung kan mengetik di dokumen dan langsung dikirimkan ke saya pada saat live juga. Jadi teman-teman lebih mudah dalam mengerjakannya. Kalau pakai handphone, saya yakin agak sulit gitu. Nah, jadi memang sangat disarankan nanti untuk menggunakan laptop maupun PC, dan bahkan teman-teman bisa menggunakan kamera eksternal yang dengan HD ya, dengan pixel yang lebih bagus itu akan membuat muka teman-teman lebih cerah gitu ya. Nah, seperti yang setelah saya singgung sebelumnya juga, carilah tempat saat kita kuliah nanti, saat kita belajar nanti, tempat yang representatif, yang kondusif, yang tenang, tidak ribut, jangan di tepi jalan. Nah ya, seperti itu ya. Maka pasti nanti teman-teman akan mengalami gangguan pendengaran gitu, karena suara saya mungkin suara saya kalah dari suara yang ada di lokasi teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga teman-teman dalam proses absensi
itu harus tetap disiplin ya. Jadi absensi akan saya buka itu sama seperti mata kuliah ini dimulai dan juga diakhiri. Jadi punya durasi sekitar 100 menit. Kemudian saya tidak mengakomodir izin keterlambatan absensi atau kehadiran kecuali dengan alasan yang dapat saya terima. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan daring ya, teman-teman harusnya bisa hadir dimanapun kan seperti itu ya, tidak harus datang ke kampus. Jadi harusnya tidak semakin sulit, tapi harus seharusnya semakin mudah dalam belajar seperti itu. Teman-teman dimanapun bisa belajar seperti itu. Biasanya ada yang mahasiswa yang mengeluhkan terkait misalnya tidak bisa ikut kuliah gara-gara paketnya habis. Nah, jadi saya harapkan teman-teman udah bisa memanage kuota ya, mana yang untuk kuliah, mana untuk bermain, mana untuk sosial seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tata tertib perkuliahan berikutnya yaitu untuk masa pengumpulan tugas itu dilakukan tentunya selama durasi pengumpulan diberlakukan ya. Jadi tata tertib ini tentunya dari semua tadi. Nah, saya lanjutkan lagi. Tata tertib ini akan berlaku sejak perkuliahan minggu pertama hari ini sampai dengan minggu ke-16 UAS nanti. Nah, tentunya jika ada kekurangan atau kekhilafan, kesalahan dalam kesepakatan ini, dalam aturan ini, dalam tata tertib ini, maka sangat terbuka untuk direvisi sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang tidak paham atau yang ingin ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar baik di YouTube, oke, maupun di forum sosial forum kuliah online kita, sistem kuliah online kita, namanya Sikuli, gitu ya. Atau namanya LMS, Learning Management System. Silakan nanti ditanyakan di sana, kita berdiskusi maupun nanti di grup. Nah, jadi teman-teman punya banyak tempat untuk diskusi sebenarnya, jadi tidak lagi harus bertatap muka. Baik, next selanjutnya adalah sedikit pendahuluan pada pertemuan ini. Nah, pendahuluan berikutnya adalah saya akan menyampaikan terkait mengapa kita mesti melakukan penelitian. Nah, jadi berangkat dari adanya masalah yang belum diketahui metode pemecahan yang paling baik. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, mengapa kita melakukan penelitian? Nah, begini. Setiap masalah yang muncul itu biasanya sudah juga dialami oleh orang-orang sebelum kita. Atau bahkan peneliti-peneliti sebelum kita. Nah, namun terkadang beberapa penelitian yang kemudian menghasilkan solusi dari masalah yang ada tidaklah langsung sempurna gitu. Jadi penyempurnaannya atau di sisi penyempurnaannya yang belum disempurnakan, kita akan melakukan pekerjaan tersebut gitu. Nah, jadi bisa saja solusi yang ditawarkan dari peneliti sebelumnya terkait masalah yang serupa ya, itu belum mencakup keseluruhan. Nah, sehingga kita memiliki tujuan ingin memperbaiki solusi itu, mengupdate solusi itu sesuai dengan eranya, atau bahkan mencari solusi dengan teknik atau metode yang lain. Nah, jadi yang hipotesis kita, hipotesis ini yang dugaan kita bahwa apa yang kita lakukan ini lebih baik dibandingkan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, mengapa kita melakukan penelitian? Karena kita ingin mendapatkan solusi yang lebih baik dari solusi yang sudah ada pada sebelumnya. Nah, itulah singkatnya, kurang lebih. Selanjutnya adalah, teman-teman harus memahami minimal 3 dasar dalam metodologi penelitian atau dalam pembelajaran kita nanti. Yang pertama adalah metode, ya. Pertama adalah metode. Yang kemudian adalah metodologi. Yang ketiga adalah penelitian. Nah, masing-masing ini itu terhubung dan memiliki definisinya sendiri-sendiri. Yuk kita lihat misalnya untuk secara umum definisi dari ketiga tadi. Apa itu metode penelitian? Secara etimologis, metode penelitian berasal dari kata Yunani, methodos, yang
yang tersusun dari kata meta dan hodos. Atau metode, yaitu definisi lainnya adalah cara. Jadi metode adalah cara yang tepat melakukan sesuatu. Nah, misalnya contohnya bagaimana cara membuat mie goreng. Nah, cara membuat mie goreng pertama minyak direbus. Nah, seperti itu ya. Jadi apalagi kemudian masukkan bumbunya dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi metode cara adalah juga cara. Cara adalah juga metode. Seperti itu. Nah, cuman terkadang orang mengartikulasikan cara dengan metode ini adalah yang dalam bentuk struktur gitu, dari awal sampai akhir. Nah, kemudian logos diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Sementara penelitian yang dalam bahasa Inggrisnya berarti dalam bahasa Inggrisnya adalah research, yang berarti kembali, dan to search yang berarti mencari. Jadi dengan demikian research ini, dan to search adalah suatu pekerjaan mencari kembali. Nah, berarti sebelumnya pernah dicari dong gitu ya. Pernah dilakukan dong, ya. Dan dilakukan kembali. Nah, seperti itu. Jadi, metode penelitian secara singkatnya adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan mencari kembali. Semoga teman-teman mudah memahaminya ya dengan bahasa-bahasa yang ringan ya. Nah, selanjutnya saya sedikit mengutip dari Benson et al. Di tahun 2008, yaitu metode penelitian ini juga dikatakan oleh beliau terkait the process of exploring the unknown, studying and learning new things, building new knowledge about things that no one has understood before. Jadi bisa diartikan adalah suatu proses untuk mengeksplor, menjelajahi hal-hal yang belum diketahui, melakukan pembelajaran dan juga belajar dengan hal baru ya, membangun suatu keilmuan baik tentang apapun itu dan juga hal-hal yang sebelumnya belum diketahui. Jadi saat teman-teman melakukan hal-hal baru atau mempelajari hal-hal baru, sebenarnya itu disebut dengan metodologi penelitian atau suatu research atau penelitian. Karena kita yakin bahwa saat teman-teman melakukan hal baru, maka teman-teman akan mendapatkan berbagai macam pengalaman. Apakah pengalaman yang bersifat kesalahan maupun bersifat keterbaruan. Nanti kata, oh ini lebih bagus nih, seperti itu. Ya. Nah, jadi hal yang paling definisi umumnya atau hal yang paling simpel adalah sebenarnya bahwa metode penelitian ini bukan hal yang baru bagi kehidupan kita, tapi bahkan setiap harinya, bahkan mungkin setiap waktunya setelah kita lakukan dengan bahasa yang berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh takut atau bahkan tidak boleh sensitif, tidak boleh baper sekali mendengar kata penelitian, research, research susah. Jadi jangan. Nah, jadi selanjutnya bisa kita katakan tadi, kalau saya katakan tadi adalah suatu kegiatan, maka kegiatan adalah suatu proses ya bahasa lainnya. Karena memang salah satu ciri khas penelitian adalah suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. Ada step-step perbaikan, step-step pembaruan. Jadi tidak ada yang namanya penelitian itu sekali langsung jadi, itu langsung sempurna, tidak ada. Maka dari itu kita selalu memulai kadang-kadang penelitian itu dengan penelitian orang lain. Jadi penelitian terdahulu. Kita akan melakukan penelitian nih, kita akan melakukan suatu pekerjaan. Kita kadang-kadang baca dulu nih. Baca apa saja yang pernah dikerjakan oleh orang lain atau orang yang terdahulu. Agar apa? Agar kita, seandainya dalam penelitian terdahulu, penelitian orang lain tersebut dikatakan bahwa, atau pekerjaan orang lain dikatakan bahwa jangan menggunakan hal ini ya, atau cara ini ya, karena cara ini akan resikonya berpotensi gagal. Nah, tapi lakukan hal dengan cara ini ya, ini resiko potensi berhasilnya misalnya 90%. Nah, di situ kita mendapat kesimpulan awal yang pertama adalah kita tidak mengikuti hal yang dihindari, yang dikatakan gagal tadi gitu. Jadi saat kita sampai, oh iya ya, kalau saya menggunakan cara ini gagal nih gitu. Nah, jadi kita tidak melakukan itu. Baik, kemudian tadi seperti saya sebutkan bahwa penelitian ini tidak akan pernah menjadikan hasil yang bersifat final atau sempurna. Jadi setiap kegiatan pasti bisa disempurnakan terus. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran mata kuliah ini nantinya
teman-teman membutuhkan beberapa perangkat lunak ya, dan juga anjuran di perangkat keras ya. Perangkat lunaknya kita akan menggunakan Microsoft Office, kemudian aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero dan sebagainya. Tapi nanti kita akan dalam perkuliahan ini kita menggunakan Mendeley saja, karena Mendeley selain gratis juga mudah ya digunakan ya. Jadi gratis dulu deh gitu. Dan cukup familiar dan cukup juga banyak digunakan oleh orang. Untuk video conference sendiri kita menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, untuk perangkat kerasnya sangat disarankan dalam pembelajaran ini teman-teman menggunakan perangkat komputer, baik itu laptop maupun PC. Nah, sekian saja pengantar dari perkuliahan ini di pertemuan perdana kita ini. Teman-teman harap diingat dan juga dimaklumi. Semoga kedepannya kita akan menjadi lebih menambah ya upgrade wawasannya ya, di mata kuliah ini. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini nantinya bisa berguna bagi teman-teman ya, tentunya ya. Dan ini sebagai untuk mengawali kita di 16 pertemuan berikutnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kesalahan.